Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, irhamna, 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 ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola pikir saya dibangun dari 3 tahap. 1, persepsi. 2, kesadaran. 3, pentaatan. Samakah kita persepsinya terhadap keadaan yang sekarang? Karena itu amat menentukan. Karena dari persepsi melahirkan kesadaran. Dari kesadaran melahirkan pentaatan terhadap persepsi dan kesadaran yang dibangun dalam diri kita. Secara persepsi, dalam konteks pilpres ada 3 orang. Bagaimana kita memandang 3 orang? Tadi satu versi Aldo begitu. Versi saya ini namanya istimbat. Istimbat itu cara ngambil hukum. Tidak boleh sembarangan. Cara mengambil hukum dalam konteks ajaran Islam. Jangan lupa ini judulnya negara, koma, bukan negara Islam. Bukan negara. Negara, koma, Islam dan sekuler. Beda penjelasan persepsinya. Kalau negara Islam dengan pakai koma. Jadi cara menjelaskannya negara dulu, baru bagaimana Islam, baru bagaimana sekularisme. Nah, konsep negara dalam perspektif baru dikaitkan dengan ajaran Islam, baru nanti kita lihat bagaimana sekularisasinya dalam konteks sekarang pilpres. Itu harus didalami apa yang dikatakan Mas Anton dengan Saudara Yani juga, yang telah lebih dulu bicara, juga Yusuf dan Aldo tadi. Tapi satu kata kuncinya, persepsi kita masih tidak sama dalam memandang negara ini. Nah, maka supaya kita sama, kita harus berangkat dari persepsi yang sudah real menjadi undang-undang, yaitu Pancasila dan UUD 45. Nah, kita melihat dalam konteks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bisa dibaca ada nggak? Ini dulu deh. Satu ajaran Islamnya dulu lah. Yang Al-Maidah 54. Jadi kita berangkat dari persepsi ini. Kenapa jadi sekuler? Kenapa kok ke negara kita begini? Karena bangunan persepsi kita tidak seperti yang Allah mau dalam membangun generasi. Ya, saya mengistilahkan Allah inginnya muncul generasi takwa. Jadi persepsi saya harusnya Indonesia ini menuju Indonesia bertakwa. Bukan Indonesia maju, bukan Indonesia hebat, bukan Indonesia makmur, ya, tapi Indonesia bertakwa. Yang kayak apa? Ada 5 poin menurut surat Al-Maidah ayat 54. Tolong dibacakan. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Terus sudah itu. Belum ada, itu baru 3, 2 lagi. Nanti Qurannya yang mana dipakai? Ini dipakai. Kurang itu. Yang keempatnya berjihad. Yang keempat berjihad. Yang kelimanya tidak takut dibully atau tidak takut dicela. Ini Al-Maidah 54. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana yang murtad itu? Kan tadi judul awalnya banyak orang yang murtad. Murtad itu keluar dari agama.
nanti dipersepsikan ke negara, ke ajaran Islam dan sekularisme. Fokusnya di sini. Ya. Oleh karena itu, di dalam melihat konsep negara, yang Allah inginkan negara itu dalam konteks Islam yang mengurus rakyatnya itu orang-orang yang Allah cintai, sehingga dia mencintai Allah. Orang-orang yang berkasih sayang sesama muslim, orang-orang yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang tidak takut dibully. Nah, karena dulu belum ada internet, Allah kasih istilah tidak takut dicela. Celaan-celaan itu kan bully sampai hari ini. Nah, dan juga ini penting bagi orang yang merasa ibadahnya bagus. Jangan karena kau merasa hebat, yang pakai kerudung misalnya wanita, karena kesadarannya. Bukan, karena Allah mencintainya, sehingga dia mencintai Allah, sehingga tergerak. Ya, Allah mencintai Adinda Ahmad Yani, sehingga masih konsisten dengan masuminya. Kalau Allah nggak mencintai dia, nggak dibikin sekuler dia cara berpikirnya, gitu loh cara memahami. Ya, ada contoh terbaik. Ali Mukhtar Ngabalin itu anak buah saya dulu. Saya ketua umum PPMI, dia staf saya, termasuk Hamdan Julfa juga. Tapi Anda lihat bagaimana si Ali Mukhtar Ngabalin itu, ya, karena Allah tidak mencintainya, dia tidak mencintai Allah. Berakibat apa? Dia tidak bisa kasih sayang sama muslim, dia tidak berkeras kepada kafir, malah bersama dengan kafir, malah ceramah di gereja dan lain sebagainya. Apalagi dia berjihad, tidak berjihad. Siapa yang berjihad, dia malah sikat habis. Dan dia tidak takut dibully, dicela kayak apapun udah don't care. Nah, jadi orang yang murtad adalah orang yang tidak dicintai Allah, sehingga dia tidak mencintai Allah. Kebalikan dari yang 5 tadi. Nah, jadi persepsinya kita harus bangun kepada diri kita. Apakah Anda merasa dicintai Allah enggak? Apa ukurannya? Taat. Contoh satu sisi, tadi ini semua yang hadir di sini sholat subuhnya di masjid enggak? Kalau ya alhamdulillah. Karena ada ukuran baru menurut pikiran saya. Selama ini kita tahu munafik itu 3 berdasarkan hadis. Ngomong bohong, janji ingkar, kemudian diberi amanah khianat. Nah, saya lihat di An-Nisa, surat An-Nisa ayat 142, orang-orang munafik itu kalau sholat malas dan menimbulkan riya. Itu supaya dipuji orang. Ukurannya sholat subuh. Apalagi Nabi bilang kalau sholat subuh sunnahnya aja 2 rakaat lebih hebat seisi langit dan bumi. Saya mikir, kok bagaimana sholat 2 rakaat bisa lebih hebat dari seisi langit dan bumi? Saya merenungkan dengan sederhana, lewat nafas. Kalau kita bangun tidur sudah tidak bernafas, ada artinya kan langit dan bumi? Nggak ada, nothing. Langit dan bumi udah mati, udah jadi mayat. Jadi mumpung nafas masih diberikan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah, taatlah kepada Dia. Minimal sholat subuhnya di masjid buat laki-laki. Nah, kalau belum, Anda termasuk malas dan termasuk munafik. Nggak bisa dibantah, Quran boleh baca An-Nisa 142. Nah, jadi cara berpikir membangun satu negara, isinya itu harus rakyat yang tidak murtad kepada Allah. Orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang berkasih sayang sama muslim, ya, orang-orang yang berani bersikap tegas sama kafir, ya, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, serta tidak takut dibully. Itulah satu prototip yang saya maksud generasi takwa. Kalau dikasih besarnya dengan istilah, itulah rakyat. Rakyat yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Karena itu logika terbaliknya, kalau tidak begitu kalian murtad. Karena Allah yang bikin istilah, bukan saya.
Nah, sekarang saya lihat secara Undang-Undang Dasar 45. Nah, di pembukaan alinea 3, alinea 4. Di situ ada yang menarik dan terjadi konflik pemikiran yang serius kalau kita ini Pak Anton dengan hormat. Karena kita memisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam istilah. Tapi disatukan satu orang. Tambah lagi dua, Bang. Apa? Kepala petugas partai, kepala keluarga. Itu nggak ada di Undang-Undang Dasar. Nah, implementasi tambah dua lagi sekarang. Nah, saya ingin terangkan. Jadi kalau negara sebagai kepala negaranya adalah Jokowi, kepala pemerintahannya juga Jokowi. Jadi bagaimana kalau negara dan pemerintah berdialog? Berarti Jokowi ngomong Jokowinya sendiri, gitu. Ini nggak disadari Pak Baliut begini. Ah, coba baca. Alinea 3, alinea 4. Jadi kita lihat nanti. Harusnya tuh betul-betul dipisah. Pemerintah tersendiri, negara tersendiri. Nah, kalau ini sekarang digabung, buktinya apa? Contoh Rempang Galang yang terbaru. Dia mengklaim atas nama negara. Itu tanah negara. Negara lah yang harus bagi-bagi. Terus dia bertindak sebagai negara siapa? Dia sebagai pemerintah. Wah, itu kan otoriter yang luar biasa. Menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Nggak paham kita. Jadi jika disimpulkan, ya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 sampai 4 adalah alinea pertama. Alinea 3, 4 aja. Ya. Alinea ketiga 4 ya. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan, makna dari proklamasi yang luhur. Pengukuhan bahwa dasar negara kita ini Allah. Ya. Nah, sejarahnya saudara, tadi sudah disinggung ini oleh Anton, itu dalam perspektif abad. Wali Songo itu abad ke-15 menuju ke-16. Ya. Dulu Indonesia ini filosofisnya animisme, bahkan politeisme, dan menjadi sinkretisme, sehingga banyak kemusyrikan. Apa kemusyrikan yang utama terjadi? Jokowi perintahkan para gubernur untuk mendatangi IKN di Kalimantan, bawa kendi isinya air dan tanah. Dengan persepsi, dengan bawa kendi isinya air tanah itu Indonesia bersatu. Kan blow on itu sebenarnya. Ini blow on, sinkretisme itu. Tapi gubernur semuanya ikut, termasuk Anies ikut. Nggak berani ngelawan. Padahal itu kemusyrikan. Ada lagi terus di Mandalika, untuk mengawal supaya tidak ada hujan, panggil pawang hujan, tapi kehujanan. Si Rara, coba dibayar mahal. Ini kan kemusyrikan di depan mata kita, kita nggak bisa berbuat banyak. Kenapa? Aldo menyingkati soal setan. Sekarang saya tanya, bagaimana cara setan menggoda? Quran menerangkan. Coba buka surat 22 ayat 52. Ya, surat Al-Hajj, ya, surat ke-22 ayat 5. Ini cara setan menggoda ini. Menarik sekali dalam konteks. Kalau dia itu kan nggak kasih indikasi bagaimana setan menggoda. Quran menerangkan. Sehingga selalu dia abadi. Sehingga dia selalu bersama kita. Gitu loh. Bagaimana caranya? Coba 52 ayat 22 ayat 52. 22 ayat 52. Qurannya dengan yang begitu ente. Ayat berapa? 52. Ini ya. Al-Hajj 22 ayat 52. Ya, ini agak sabar sedikit ya, supaya kita ada pencerahan nih. Kalau tadi kan nggak ada singgung-singgung Quran. 22 itu Al-Hajj. Dan kami tidak mengutus seorang rasul. Ya, terus baca. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu. Sesuatu jangan nggak dilengkapi, sesuatu keinginan. Makanya baca aja nih, ini Qurannya salah ngambilnya kutip. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam. Itu
Pertanyaan serius saya, ada nggak manusia yang tidak punya keinginan? Nggak ada. Disitulah setan masuk. Misalnya si Jokowi pengen 3 periode, masuk tuh setan dengan pikiran-pikiran jahatnya. Dari mana saya tahu ada pikiran jahat? Baca surat Toha, surat 20 ayat 120. Jadi Quran itu kalau kita tadaburi, dia punya logika. Bukan tafsir, ini bukan tafsir, saya tidak menafsirkan. Saya hanya membacakan ayat-ayat Quran. Ini yang terbaru menurut pikiran saya, metodologi tadabbur Quran. Beda dengan tafsir. Coba baca. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat. Dah tuh. Setelah keinginan, ya, masuk lewat pikiran jahat. Makanya orang nggak gampang terhindar dari godaan setan, susah sekali. Karena dia melekat dalam keinginan dan pikiran. Nah, maka caranya Allah kasih tahu. Surat 20 juga ayatnya 4, 5, 6 2, 3, 4. Coba. Surat Toha tadi juga. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, kita memandang Quran susah, padahal Allah kasih Quran ini supaya kita mudah. Logikanya terbalik. Kalau nggak ada Quran, bagaimana nentuin halal haram? Bagaimana nentuin baik buruk? Nah, kita dengan ada Quran jadi susah. Itu keliru pemikirannya. Lanjutin lagi ayat 3, 4. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau kita takut sama Allah, kita ikuti Al-Quran itu. Ayat 4-nya. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Iya. Terus Ayat 4-nya. ayat 5-nya. Yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Ya. Ars itu space and time, ya. Ruang dan waktu. Ars, sehingga dia bersama kita dimanapun kita berada. Karena di dunia ini nggak ada yang lepas dari space and time. Ini teori ruang dan waktu. Panjang kalau saya harus jelaskan dalam konteks Islam, ya. Tapi terus lagi baca lagi. Mulai dari situ terus sampai 11, 12, 3 atau berapa? Saya lanjutin aja dulu. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Terus. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Iya, terus. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ya, terus. Jika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat yang api itu. Terus dikit lagi. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Ya, itu ya. Saya ulangi. Lepaskan kedua terompahmu. Pertanyaannya, Bos, apa kedua terompah itu? Nah, umat Islam memahaminya, kan tadi saya bilang judul utamanya persepsi. Sangat sempit. Bakiak, sendal, sepatu, kalau masuk masjid lepas. Nggak bisa ngadepin setan begitu. Yang harus dilepaskan dalam konteks kehidupan ini persepsi kita. Jangan terpengaruh oleh perasaan dan pikiran. Itu yang lo mau. Lepaskan itu perasaan dan pikiranmu. Karena perasaan dan pikiran itulah yang mengganjal kamu untuk bisa taat kepada Allah. Atau syahwat, keinginan enggak? Itu begitu. Gitu. Nah, kalau ini kan nggak jelasin bagaimana setan menggoda, saya jelasin, dan ngatasinnya juga jelas. Pakai Quran, bukan pendapat saya. Makanya profesor di akhir khatam halusnya. Dapat cocok barang ya, tuh. Nah, kemudian istimbatnya dalam konteks nosohat itu haram,
menurut saya tidak tepat. Justru dalam konteks sekarang ini wajib jatuh hukumnya. Kenapa? Karena lawannya jelas-jelas membawa program dan lain sebagainya itu ke jalan setan tadi. Dia tidak bisa melepaskan keinginannya. Satu contoh saja, kalau Prabowo menang ataupun Ganjar menang, dia akan meneruskan IKN. Yang kalau Anies enggak, terang-terangan. Karena itu tidak benar. Jadi kalau kita tetap mendukung yang mereka itu, meninggalkan Anies, apalagi dibilang haram, bagaimana kita mau tergerak memilih? Gitu loh. Ini namanya istimbat. Ya, boleh tidak cocok, tapi saya lebih tepat dalam pengertian ngambil istimbat hukum. Karena dalil-dalilnya kuat. Kalau ini dalil haramnya apa? Hanya karena darurat. Ya, kan kita nggak ada lagi darurat. Ada pilihan kok. Ya, ini cara berpikir hukum. Nah, oleh karena itu dalam perspektif ke depan, saudara-saudara, kalau lihat di alinea keempatnya, ya, singkat saja deh. Dari pembukaan Undang-Undang 45 itu kita membentuk pemerintahan untuk negara Republik Indonesia. Jadi pemerintahan itu tersendiri, negara itu tersendiri. Apa isi negara itu? 4. 1 rakyat, 2 wilayah, 3 hukum, 4 pengakuan internasional. Itu baru disebut negara. Dan sisi lain pemerintah. Makanya kepala pemerintahan dengan kepala negara mestinya pisah. Dan juga diturunkan menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejarahnya relatif panjang tapi sangat menohok untuk kemenangan kita. Tapi tadi antum melihat kita sepertinya kalah diukur dari pihak Sumpah Pemuda. Justru kita menang justru kalau mengerti substansi. Ya, tidak bermaksud kita berbeda, tapi ini kan pendalaman. Yaitu kalau konteksnya syariat yang dimaksud dengan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini justru pada waktu itu kita menang ngelawan Soekarno. Karena Soekarno pikirannya tanggal 1 Juni 1945 ketuhanan ditaruh nomor 5 dengan yang berkebudayaan. Betul? Nah, diprotes oleh kaum muslimin, tokoh-tokohnya juga termasuk ada Maramis, dilakukan Piagam Jakarta 22 Juni 45, cuma jarak 3 minggu. Berubah itu Pancasila yang ada menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, tapi dalam sejarahnya Soekarno dan Hatta tidak jujur di dalam mengungkap di kemerdekaan 17 Agustus. Harusnya diungkap, ini kan hasil kajian yang sudah disepakati, sudah ditandatangan. Gitu? Nah, karena Ki Bagus sudah karena Wahid Hasim udah pulang semua. Udah pulang, itu kan ada cerita itu. Ya, Haji Agus Salim, udah pulang, Kahar Muzakar. Yang tinggal Ki Bagus Hadikusumo. Tanggal 18 Agustus 45. Ditekan, kenapa nggak disebut Piagam Jakarta? Wah, ada persoalan serius karena Indonesia Timur akan memberontak dan tidak mau merdeka, memisahkan diri. Saya duga waktu itu orang Indonesia itu 2, Dr. Samratulangi dengan Ratu Harari itu loh. Ya, itu. Dan juga ditambah Kaigun Jepang. Oke, kata Ki Bagus, kalau begitu coretlah 7 kata, tapi ketuhanan ditambah ketuhanan yang Maha Esa. Itu diterima sampai hari ini. Jadi rumusan Pancasila yang hari ini yang benar adalah 18 Agustus 45, bukan 1 Juni pikirannya Soekarno, bukan. Tapi Jokowi karena dia penjahat politik, dia penjahat hukum, sekaligus penjahat sosial budaya, ideologi, dia di penjahat. Ya. Saya berani bilang dia penjahat, ada dasarnya. Coba buka deh Quran surat 6 ayat 123, supaya jangan kita ini dituduh macam ini kan medsos berkedar kemana-mana ini. Dia ini penjahat gitu loh, Daldo. Kalau mau terang-terangan ngelawan, penjahat hukum, penjahat politik, penjahat sosial ekonomi, dan juga penjahat ideologi. Bahkan dia perampok ideologi dalam konteks kekiniannya. Coba
123 ya? Iya, 123. Iya. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi Sebentar. mereka hanya Oke. menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ya, jadi Jokowi itu pembesar bukan? Pembesar, presiden. Jahatnya? Apa jahatnya? Nipu. Kan jelas itu Quran itu. Yusuf, nipu nggak sih Jokowi ini? Nipu. Contoh mobil SMK mana sekarang? Mobil gaib jadi. Buyback Indosat. Dulu zaman Megawati dijual 5 triliun. Sekarang sudah lebih dari 100 triliun keuntungannya. Kok tidak di buyback? Impor dulu mau dilarang. Kok sekarang barem aja impor, beras, kedelai dan lain sebagainya itu semuanya impor. Di saku saya 11.000 triliun. Nah, itulah penipunya itu loh. Tapi nggak ada tokoh-tokoh politik, ketua partai berani ngomong ini penipu dan tidak mengimpeachment. Gitu loh. Kita sudah menggugat. Harusnya kalau ini berjalan nggak perlu takut lagi tentang pandemi. Ngapain takut pandemi? Jokowinya aja ditumbangkan begitu loh. Tapi secara konstitusional harusnya bisa, apalagi lewat pintu masuk ijazah palsu. Saya sudah membuktikan 3 kali peristiwa. Ya, saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, ketika menggugat, Bambang Tri sama Gus Nur ditangkap. Saya kehilangan momentum untuk datangkan saksi dan bukti karena dia ditangkap. Nah, kalau saya terusin, saya pasti kalah. Saya cabut gugatan itu. Walaupun fitnah buat saya besar sekali. Terima duit lah, apalah segala macam. Karena Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap, maka berpindah dari peristiwa perdata yang berkewajiban saya harus membuktikan, tapi dengan saya cabut dan berubah menjadi pidana, beban pembuktian ada pada jaksa. Saya nanya di pengadilan, jaksa, lu berani tunjukin nggak ijazah Jokowi? Kalau lu pernah lihat, lu bawa ke sini. Ayo, Pak Hakim, tolong panggil jaksa. Saya maju ke meja hakim. Mana? Dia bawa fotokopian yang dilegalisir. Saya kan tanya, kalau ada legalisir berarti ada asli dong. Mana yang asli? Oh nggak ada bang, kayak cuma dapat begini dari polisi. Coba gimana sih? Fotonya juga kan. Nah, sampai akhir putusan sudah inkrah sampai kasasi, ya. Pertama di PN diputus 6 tahun, saya gugat lagi banding, dikurangi jadi 4 tahun. Pertama tuntutannya 10 tahun. Jadi saya udah berusaha. Jadi kalau kategori menang saya. Orang tuntutannya 10 tahun, jatuhnya sekarang terakhir 4 tahun. Itu pun kita tetap gugat lagi sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alat bukti bahwa tidak ada ijazah aslinya. Dan orang banyak keliru yang dipersoalkan seolah-olah UGM. Bukan, yang saya gugat itu SD, SMP, SMA. Gitu loh. Dihadirkan 30 saksi. Saksi dari kita 3. 1 Rocky Gerung, ahli filsafat. 2 Profesor Aceng, ahli bahasa. 3 Muhammad Taufik, ahli pidana. Kita unggul semua di situ. Dia 27 orang. 5 ahli, 22-nya fakta seperti kepala sekolah, ya, teman SD-nya, ya, tempat sebangkunya. Namun tidak ada yang pernah lihat ijazah aslinya. Kan aneh gitu loh. Bahkan buku induk. Nah, ini menarik. Ada nomor 14, 15, 16, yang hilang 14, yang ada nama Jokowinya. Katanya bukunya induk hilang. Coba bagaimana coba? Yang punya kesaksian tuh Hardi tuh. Semua lengkap tuh. Itunya CD-nya tuh. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kaitan dengan negara Islam dan sekularisme, saya ingin nerangkan sederhana aja soal sekularisme ini. Kalau ditanya tadi antum sejak kapan? Kalau dalam politik justru Jokowi yang mengukuhkan. Karena Jokowi pernah bilang, jauhkan agama dari politik. Politik jangan dicampur adukan dengan agama. Itu Jokowi yang ngomong. Presiden-presiden sebelumnya nggak ada.
Tapi kalau dilihat dari sistem pendidikan, jauh sebelum kemerdekaan sudah sekuler. Dari mana bukti saya? SD, SMP, SMA, universitas, ini di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, IAIN, UIN, ya. Itu di bawah Kementerian Agama. Urusannya akhirat, yang sini urusannya dunia. Ini kan bertentangan dengan doa kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sekularisme yang sekarang, anak didik kita, coba bayangkan pakai otak gitu. Sudah dibikin sekuler, kita bayar lagi coba. Sekolah, bagaimana gimana coba? Padahal menurut pasal 31 ayat 3 UUD 45 loh nih. Pendidikan itu harus mengarah kepada anak-anak yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Itu. Tapi kita nggak dibawa ke sana. Justru pendidikan sekarang, pendidikan agama dihapus, diganti dengan budi pekerti. Kok diam saja gitu loh. Sekelas majelis ulama diam saja. Sekelas wakil presiden yang katanya ulama juga nggak protes, nggak apa. Coba bayangkan negeri kita ini. Menterinya dia kawin, menteri pendidikannya kawin nggak jelas. Menteri pendidikannya kan tukang ojek, susah lagi. Maksudnya kawin istrinya. Nah, ya. Jadi oleh karena itu, saudara, ini bahaya buat kita anak cucu. Karena sistem masih berlaku. Dan di sini saya protes sama Anies. Saya dukung Anies, tapi saya tidak menjilat. Saya ingatkan Anies, dia nggak menyentuh soal ini. Padahal dia pernah menteri pendidikan. Kenapa dia tidak merubah sistem? Nah, Brownies tolong kasih tahu. Ini pendidikan sekuler. Dia nggak mikirin ini. Dia melompat cara berpikirnya. Yang kita bicara di buku Anda itu. Apa melompatnya? Diwakili oleh ketua timnasnya, Jenderal Saugi. Apa dia bilang? Kita udah satu nusa, satu bangsa. Kita sudah satu bahasa. Kita sudah satu bahasa persatuan, ya, bahasa Indonesia. Cuma satu yang kurang. Kita belum satu kemakmuran. Ini menurut saya lompatan logika. Bagaimana mau mencapai kemakmuran, pendidikannya blow on begini, dibuat sekuler. Dan anda asal tahu, ini hasil penelitian dari Monash University di Melbourne. 73% rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu Anies mau menggelar keadilan apa? Mau nyampe makmur apa? Kalau orang nggak sholat, maka berlaku perintah Allah, tidak terjadi tercegahnya keji dan mungkar. Karena sholat, inna sholata tanha anifasai wal mungkar. Jadi sholat itu ukuran yang harus berdampak terhadap satu perubahan. Jangan sampai kita melakukan kekejian dan kemungkaran. Nah, saya penelitian kecil-kecilan. Di Bogor ada 3 penjara misalnya. Ya, di Peledang, di dekat Sawangan. Itu orang-orang yang masuk penjara rata-rata tidak sholat. Kalaupun sholat nggak beres lah. Udah pasti. Karena kalau sholatnya beres kan Allah yang janji tercegah dari kejadian mungkar. Ya kita aja ukur sendiri, subuhnya aja males, ya. Pasti kadang-kadang nimpe-nimpe juga gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh. Ini penelitian. Jadi 25% yang sholat, ya, yang nggak bisa baca Quran 73%. Jadi oleh karena itu, ini negeri tolong diingatkan, kalau takdirnya Anies menang atau kita gesa, termasuk ini, makanya kita wajib milih dia, ya. Jangan dilihat haram sebagai darurat, brother. Wajib mengingatkan dia, lu punya tugas ini. Apa yang dia mesti tugaskan? A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak atau zakat. Dari mana saya tahu? Buka surat 21 ayat 73. Itu Allah mau buat pemimpin. Dan cukup 3 ini. Ini Allah janji tijarah lan tabur. Satu bisnis yang gak akan rugi bagi suatu bangsa kalau dia menjaga sholatnya, dia bayar infak, dan dia tercerahkan cara pikirnya dengan Al-Quran. Jamin dari Allah. Coba baca 21 ayat 73. Ya.
Jadi logika Quran itu harus dijaga betul, jangan menurut kumaha aing sesuna mah. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Sebentar dulu. Pemimpin dijadikan oleh Allah untuk apa? Memberi petunjuk. Berpetunjuk dengan apa? Dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka. Jadi petunjuknya itu harus berdasar wahyu Al-Quran sebagai pemimpin. Yang kedua, kepada mereka agar berbuat kebaikan, agar melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat, infak, zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, itu sebenarnya kalau program jadi pemerintah Indonesia itu sebenarnya gampang, bos. Ajarin aja 3 ini sebentar. Kau pakai teori-teori ekonomi begini, bogor, itu pedut itu menurut saya. Gak percaya dengan Quran, itu. Jadi coba bayangkan nih, andai kata ya konteksnya ini ya dipakai, dan kita juga pakai UUD 45 sebagai hukum positif. Ya, ini kan petunjuk nih. Misalnya pasal 10 UUD 45 mengatakan Presiden sebagai Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Pasal 11-nya, Presiden dapat menyatakan perang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berandai-andai kalau hari ini Egy Sujana Presiden, saya serang itu Israel tuh. Saya Panglima kok. Egy Pro Presiden. Ya. Apalagi soal pandemi-pandemi, aduh itu cemen menurut saya. Kita serbu aja. Buat apa ada Kopassus hebat-hebat? Buat apa ada Brimob? Buat apa ada Paskas segala macam? Udah bayarnya mahal gajinya, ya. Kok nggak digunakan? Dan Jokowi lewat si Retno mengasih solusinya blow on lagi, bikin 2 state. Oke lah, Palestina kita tuju merdeka, tapi Israel juga boleh berdiri. Nih blow onnya di mana coba? Ente siapa namanya? Idal. Ente punya halaman rumah, dirampok sama orang, dirampas sama orang. Sikap ente gimana? Yang bela lah. Lawan. Terus ada orang yang ngasih, udahlah, Zal, separuh kasih dia aja, ente separuh, dia separuh. Kan begitu blow on itu. Di PBB lagi ngomongnya. Itulah karena background berpikirnya sekuler, nggak taat sama Allah tadi, yang 5 hal penting tadi. Jadi kombinasi negara satu sisi, Islam ajaran satu sisi, dan sekularisme ini harus menyatu. Tidak boleh lagi kita sekuler, gitu kata Gusnya, dengan cara taat sama Allah, yaitu 3 saja. ASI. Yang terakhir nih, surat Fatir, surat 35 ayat 29. Ya, di situ kita closing, kalau mau tanya jawab. Yang jelas nggak bakal salah, masa Al-Quran salah? Ngapain kita imani kalau salah? Fatir 35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Nah, selalu ya, bukan kadang-kadang. Kita ini kalau diukur dengan Al-WA, kita lebih seneng baca Al-WA daripada Al-Quran. Nggak tahu ini Dajjal loh. Dajjal kan mata satu. Dajjal hari ini tuh ini handphone. Kita diatur sama handphone. Apa namanya? Al-WA. Al-WA. Bukan Al-Quran. Padahal Allah bilang harus selalu baca Al-Quran. Coba yang kedua. Dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Mana pernah kiai, siapa tunjukin nama saya, yang ahli-ahli ceramah, Adi Hidayat, Abdul Somad, Mama Dede, terus yang di TV siapa tuh yang jamaah, ada nggak yang ngajarin begini? Nggak ada, bos. Selalu baca Quran, jaga sholatnya, bayar infak. Itu tijarul lam tabur. Mereka tidak pernah bisa menerangkan apa hubungan sholat dengan bisnis, apa hubungan baca Quran dengan bisnis, apa hubungan infak dengan bisnis. Allah bilang ini bisnis yang gak bakal rugi. Nah kalau ini jadi program Anies,
untuk menata Indonesia. Jaga saja, rawat rakyatnya ini, sholatnya dijaga. Nggak ada kekejian kemungkaran ini. Dan ini hasil penelitian. Saya pernah bandingkan Kanada dan Mekah. Jadi Mekah 12 tahun sekali baru terjadi. Tapi Kanada selama 20 tahun banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan. Bayangkan saudara, efektifnya hukum Islam. Ya. Ya. Oleh karena itu, satu contoh misalnya lagi, ya, surat 5 ayat 38, ya, supaya kita ini cinta betul lah sama Quran. Inilah yang benar. Tapi kita takut dibilang politik identitas. Saya berdebat tuh sama si Bima dari PDIP, sama si Kodari di ILC, ku lawan mereka semua, sama si Fahri Hamzah juga. Ya. Apa politik identitas itu? Ini kita nggak ngerti. Identitas itu seolah cuma KTP dan biodata. Itu bukan identitas, itu keterangan diri. Identitas itu terakhir nanti kalau udah mati. Itu nggak paham deh, nggak ngerti filosofis, nggak ngerti. Itu loh contohnya, ya, tentang identitas. Coba baca terakhir. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, di Indonesia bukan potong tangan, potong tahanan. Ya, coba kalau ini jalan, mana ada koruptor berani? Banyak bentuk. Ya, nggak ada, sangat jelas. Dan cara motongnya itu diukur dari 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 juta. Jadi kalau 1/4-nya itu ya 1,250 juta. Kalau udah itu ditimpe, potong. Apalagi yang dimpe triliunan, kayak BTS 8 triliun ditimpe, gila itu. Potong kepala. Itu begitu yang saya maksud, saudara. Ini nggak perlu tafsir, udah jelas kok. Kok pakai tafsir? Ingat, sudah 7 kali kita ganti presiden. Sudah 78 tahun kita merdeka. Hingga hari ini hukum Islam belum berlaku. Lalu apa artinya kita merdeka? Lalu apa artinya kita diingatkan tiap Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih wala tabutuna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan takwa. Janji kita juga kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ada sekarang kita takutnya cuma sama Jokowi. Jadi kita takwanya kepada Jokowi. Minimal ASN, TNI, Polri takwa betulnya sama Jokowi. Tidak takwa kepada Allah. Ini musyrik. Itu murtad tadi. Ayatnya udah saya bacain. Nah, kita pendukung 01 jangan musyrik. Anies juga pernah musyrik, kata dibawa kendi isinya air sama tanah ke IKN. Katanya itu menunjukkan Indonesia bersatu. Kan blow on betul itu. Kalau Anies cerdas mesti nolak. Suruh aja gue wakil gubernurnya, dia harus berani. Nggak ada keberanian menolak tuh, nggak ada. Nah, untuk itulah saudara, kita dukung 01 wajib kalau persen saya, tapi dengan kritisi, kita jangan jadi penjilat. Kita betul-betul ingatkan dia. Karena sebenarnya bicara hukum Islam, dari konteks 100%, 75% sudah berlaku hukum Islam. Individu, puasa, zakat, pergi haji, boleh jalan. Yang kedua, 25% kedua, jadi 50%. Apa? Keluarga dijaga dengan bayar zakatnya, kemudian warisannya, bahkan ada pengadilan agama untuk nikah, talak, rujuk, ada pengadilan agamanya, resmi itu berlaku. 25% yang ketiga, muamalat, mau apa? Bank muamalat udah ada sekarang. Pendekatan ekonomi syariah sudah ada. Nah, yang belum ada 25% keempat, apa? Penegakan hukum Islam pidana, jinayat namanya. Pendekatan hukum Islam, hubungan tata negara. Pendekatan hukum Islam, hubungan internasional. Ini yang belum berarti, tinggal 25% lagi perjuangan kita. Sebelumnya sudah diselesaikan oleh Wali Songo, kemudian Pangeran Diponegoro, kemudian sampai ke Masyumi. Gitu loh. Dan berhasil. Ya. Nah, yang menarik bahwa tahun 55 ada 3 partai, 1 PNI, 2 Masyumi.
Tiga, PKI jangan lupa. PNI kenapa turunannya ke siapa? PDIP sekarang. Kemudian Mas Subi kemana? Pecah-pecah. P3, PKS, PAN segala macam. Mas Subinya sendiri yang baru ini kurang diminati gitu. Ya, pecah-pecahnya ini. Gitu. Nah pertanyaannya, PKI kemana bos? Ke PDIP. Nah kita nggak berani ngomong gitu. Harusnya ada Richard Citaning ngomong di situ kan. Ada 15-20 juta. Nah jadi teorinya untuk mencegah tadi pandemi, ada teorinya nih. Abdul ada ya. Ada. Surat 5 ayat 23. Ini anomali. Kenapa saya bilang anomali, Aldo? Itu karena Allah pakai diksi serbu untuk kekuatan 2 orang. Serbu biasanya untuk paling tidak 1 peleton, 1 batalion, 1 divisi, pantas serbu. Tapi kok Allah pakai istilah serbu untuk 2 orang. Nah 2 orang itu yang gimana? Coba baca ya, surat 5 ayat 23. Jadi kita mohon di kepala kita itu lebih banyak Al-Quran daripada LPA-nya tadi, supaya kita ini hidupnya benar ya. Kalau ya, zamannya dulu sama Yani HMI turut Quran hadis ya, yakin usaha sampai. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka. Bukan ayat 23. Aduh, 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Ya, serbu 2 orang. Siapa 2 orang di sini? Musa sama Harun. Sekarang 2 orang itu Aldo sama Egi. Kita mengambil apa? Batas kan kita udah pernah ngawali waktu pandemi pertama. Waktu masih ada Dokter Luis, kita berdua datang ke Mabes Polri, ngelaporin, walaupun ditolak, kita lawan terus. Ini ingat, dia gunakan saya sebagai lawyernya. Oke, kita datang, kita bela. Nah untuk itu maksud saya, kualitas diri kita itu 2 di situ. Sudah pernah mendapat nikmat dan takwa. Nah kalau buat Yani ini udah sempurna, nikmatnya luar biasa deh. Rumahnya bagus, ini bagus. Ya, anaknya bagus-bagus juga ya. Nikmat, pernah jadi DPR dan takwa, masih sholat subuhnya ya. Harusnya Yani berani nyerbu, apalagi punya partai. Berdua aja, berdua aja sama Abdul Hemau aja. Bisa, masing-masing kita begitu ya. Yusuf Belegur sama siapa ya. Dan gitu loh. Jadi tidak teoritis kita, praktek langsung, serbu. Nanti akan bergulir kalau kita ditangkap atau kita dibunuh. Itu menjadi eskalasi gitu loh. Jadi jangan bilang kalau ada pandemi kita nggak bisa buat apa-apa. Bisa kalau kita mau. Bisa, ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.